Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Melian Sori. Setelah melalui serangkaian pemeriksaan oleh tim khusus yang dibentuk oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, dan ini yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat Indonesia karena kasus pembunuhan Brigadir J ini sudah menjadi perhatian publik Indonesia. Dan beberapa saat yang lalu, pada hari ini, Kapolri sudah resmi menyampaikan di konferensi persnya status dari Ferdy Sambo menjadi tersangka kasus pembunuhan Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Dan tentu ini patut kita apresiasi, dan saya acungi jempol kepada Kapolri atas keberaniannya mengungkap kasus ini, karena ini institusi Kapolri, institusi dia sendiri yang kemudian saya pikir ini menjadi ajang yang tepat untuk kemudian Kapolri membersihkan institusi Polri ini dari orang-orang yang tidak berintegritas. Karena begitu banyak drama, begitu banyak skenario yang dimainkan oleh Ferdy Sambo, yang banyak sebetulnya orang sudah menaruh curiga dengan skenario-skenario yang sudah dimainkan. Dan pada hari ini alhamdulillah sudah ditetapkan tersangka Ferdy Sambo terkait dengan kasus pembunuhan Brigadir J. Nah, biar utuh saya akan membacakan berita dari kompas.com. Ini dengan judul Irjen Ferdy Sambo jadi tersangka kasus pembunuhan Brigadir J. Ini pada berita 9 Agustus 2022. Ini tepatnya tayang 18.46. Belum lama ya. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengumumkan Irjen Ferdy Sambo sebagai tersangka pembunuhan kasus Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Diketahui Brigadir J tewas akibat luka tembak di rumah Sambo kawasan Duren 3, Jakarta pada 8 Juli 2022. Tim sus sudah menetapkan saudara FS sebagai tersangka, kata Sigit dalam konferensi pers di Mabes Polri, Jakarta, Selasa. Selain Ferdy Sambo, ada satu tersangka baru lain yang ditetapkan, yakni KM. Kapolri belum menjelaskan peran dan jabatan KM. Sementara terkait peran Ferdy Sambo, Sigit mengungkapkan mantan Kadip Propam Polri itu diduga memerintahkan Bahrada Richard Eliezer, Bahrada E, untuk membunuh Brigadir J. Sambo juga diduga merancang skenario seolah-olah Brigadir J tewas dalam baku tembak. Terkait motif pembunuhan Brigadir J, Kapolri menyatakan hal itu masih didalami aparat kepolisian. Dengan demikian, total ada 4 tersangka dalam kasus pembunuhan Brigadir J, yakni Bahrada E, Brigadir RR, Irjen Ferdy Sambo, dan KM. Seluruh tersangka dijerat pasal 340 subsidiar pasal 338 Jo atau Junto pasal 55, Jo pasal 56 KUHP. Para tersangka terancam hukuman maksimal hukuman mati. Sebelum ditetapkan tersangka, Kapolri juga telah mencopot Ferdy Sambo dari jabatan Kadip Propam Polri pada Kamis 4/8/2022. Dia dimutasi sebagai perwira tinggi Pati Pelayanan Markas Yanma Polri. Sejak Sabtu, Ferdy Sambo juga telah ditahan di Makobrimob Depok, Jawa Barat pada Sabtu 6/8/2022. Penahanan dilakukan karena Sambo diduga pelanggaran etik. Sambo diduga berperan mengambil rekaman CCTV yang menjadi bukti penting peristiwa kematian Brigadir J. Dari 10 saksi tersebut dan beberapa bukti, Irsus Inspektorat Khusus menetapkan bahwa Irjen Pol FS diduga melakukan pelanggaran terkait menyangkut masalah ketidakprofesionalan di dalam olah TKP, kata Kepala Divisi Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo di Mabes Polri, Jakarta 6/8/2022. Nah, kita mengapresiasi sekali lagi, layak diacungi jempol karena sah pada hari ini mantan Kadip Propam Mabes Polri, yaitu Ferdy Sambo, menjadi tersangka pembunuhan. Dan mudah-mudahan ini menjadi ajang bersih-bersih Polri,
terkait dengan oknum-oknum polisi yang tidak berintegritas, yang merekayasa kasus dan lain sebagainya. Saya berharap sebagai warga negara Indonesia agar semua pihak yang terlibat dalam skenario membohongi publik berkaitan dengan kasus ini, harapan saya ditetapkan semuanya sebagai tersangka. Mudah-mudahan Kapolri kuat dalam menangani kasus ini, walaupun itu orang-orang di dalam institusinya sendiri, tapi jika terlibat tentu harus ditetapkan sebagai tersangka. Demikian dari saya, salam progresif.